Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqulu fi haditsin ghayrihi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmi dzalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa idza ra'aita lan nalikane ngerti sira utawa ngenali sira kowe ngerti utawa berkeyakinan sira kowe ngerti alladzina ing wong akeh ya khuduna kang surup sapa lagi surup itu menekuni sesuatu sing gak terkontrol fi ayatina dalam ayat-ayat ingsun ayat Quran itu misalnya surup narangno Quran tapi bil istihza'i misalnya kelawan para tenanan itu contohnya. Fa'aris mongko mengo sira. Anhum saking lagi nakudu nabi ayatina. Maknane fa'aris wala tujalis lan ojo ngawori lungguh sira ing alladzina nakudu nabi ayatina. Terus batas akhirnya hatta yakudu fi haditsin. Hatta yakudu sehingga podo suruh mana tadi nanti sesuatu yang enggak fokus. Hatta yakudu sehingga suruh kepala nabi hadisin dalam pembicaraan. Kiri kang saliyane Quran. Atau kiri kang saliyane al-mazkur minal ayat. Atau kiri kang saliyane Quran. Atau al-mazkur min ayatillah. Liyane iku man. Wa imma yunsiyan nalan ana kalane nglalekno teman kang sira sapa setan sitan. Fihi wa mununi in adartiyah fi ma'jumajidah. Disukunin nuni lan sukunin non watafik lan tafsirun siang naga wafatia fathainun watasbih lan tasbih sunat siang naga. Sob asyetonu seton fala takut mongko ojo lugu siro. Ba'da dzikra disukunin non kata kira-kira tanah pun siang naga watafik lan tasbih kata kita wafatia fathainun watasbih lan tasbih. Sopo asetonu setan fako atamu kalau gue siro maklum sertane wong akeh pala takut mongko dulu gue siro pada dikro sause eling ning Allah ta eling aturane Allah mboten men manane mboten mau ayo tadak kudu dite eling Allah utawa eling ketentuane Allah kowe aja lungguh sause ke eling ketentuane Allah ma'al qabil dolimin sertane kaum sing si tetep ing dalam dawa waktu dohir ta ing letane isim dohir mau jalmut maring panggonan isim dohir bon dite wa qala lan ucap sapa al-muslimuna kira-kira Islam dewe ngaten inkum nalamun jumeneng kita selama khodus kirane padha surup sapa ngake lam natati mung ora kuasa kita ana disen tunggu kita fil masjid ing dalem masjid wa ana tufain to afi to pana dalam mung tumurun apa dawuh wa ma alal ladina lan ora ana ing ngatas wong akeh ya takuna kang wedi sapa ladina Allah mikisa guna kisabe wong akeh ilho izin tegese kisabe wong sing surup utawa sing nekuni ayate pengiran ira bener misain saking apa wae ini dari datun dari jalasu nalikane nungguhi sapa almutakun ngawari uga sapa almutakun hum ing alqaidi walakin dikra tetapi ne mau niat ngelingno alaihi dikra takiratan sing ngelingno lagu maring alqaidi mau idotan ana sefatul lalu menawa te wong akeh yang takuna itu gelem menghindari sapa lagi alqodo ing surup ing ayat-ayat ya Allah. Wajar lan ninggalo sira utrut tegese ninggalo sira aladina wa kai takodu kang alam sapa ladina dinarum ing aturane wong akeh alladzi rubani din kulifu kang den perdi sapa ngakeh ing hadati oleh ngalap la ibar halidulanan walahwan lan halilalahan dibidain bab ngenyak wong akeh di hadati wa qara tanipu ing wong akeh pal hayat dunya penguripan dunya manane fala ta'arud mongko nyinggung-nyinggung kira lagu maring alladzina takodu dinarum la ibar walahwan wahada utai ketentuan qoblal amri dan perintahna bil tali lan perang. Wa dzakir lan ngelingno sira Muhammad. Tegese ngelingno sira Muhammad. Sama kata wa'ado yang dicip la tadi. Wa dzakir lan ngelingno sira Muhammad. Tegese ngelingno sira Muhammad di dalam Quran itu Quran. Ngelingno anasa ing manusa. Ngelingno nak antu besala nafsum bima kasabat. Imam Suyuti oleh nak lili Allah taala supaya ora dadi hancur. Sopo nafsun sopo jiwa maknane tu salam tegese ora iso diserahno apa nafsun supaya ora terdorong apa nafsun dal halaki maring rusak jimat perkara kasabat kang lakoni sapa ngake alimat tegese amilat kang lakoni sapa nafsun elingno nak laisa ora ana iku lah kedhe nafsun sing kadabat utawa nafsun sing
lam tuk min sunillah sangking liyane Allah liyane Allah sapa waliun sapa kekasih nasirun tegese penolong wala safi lan wong ora sing nampa pemberi syafaat yang melakukan nyegah sapa safi anha sangking nafsin al azab ing siksa wa enta lamun nebusi sapa ngake kula adin ing kebusan apa wae tufsi tegese nebusi sapa kula nafsin kula beda ini saben-saben kebusan apa wae maksudnya senilai apa saja sangking mahalnya layu kan mongko rajin alam apa ikilah adil atau tidak minha sanging nafsin mai tegese ora tin alam apa perkara tukta kang sen tebusi apa nafsin iklan mah mulai kate mengkono-mengkono wong akeh kok aladina wong akeh upsilu kang den rugekno sapa ladina utawa kang den hancurno sapa ladina bimas bab perkara kasar kang lakoni sapa ladina lalu tetap kecil lagi nasarapun de minuman min hamimin sanging minuman sing banget panas maknanya hamim itu main tegese banyu balirin kang banget tumekane nihayat al hararati kang ing puncake panas. Jadi main itu tegese banyu balirin kang banget puncak ini nihayat al hararati ing klimake kepanasan. Iki jenenge hamim. Wa ada benan soalimun kang larano, manane mulimun sing kang larano. Bimas pokoke kang ono sapa ngake ya guru nang ngapiri sapa ngake dikumpulin bisa lan kekafirannya wong akeh. Ya terus ayat ini ku ayat termasuk ayat populer kula gitu. Terus ayat ini sangat menjadi solusi. Jadi makna pokoknya gini ya, jika kamu melihat orang-orang yang mendiskusikan ayat Allah secara salah. Seorang lagi ya, jika kamu melihat orang-orang yang mendiskusikan ayat-ayat Allah secara salah, maka solusinya kalau kamu tidak bisa melarang, maka jangan gabung, jangan gabung. Terus batas akhirnya apa? Sehingga mereka mendiskusikan sesuatu yang lain. Disebut hatta yahudu di hati sendiri. Maka ini solusi betul menurut saya dan ini kita niati tabarruk. Makanya misalnya kayak seneng Quran, tidak boleh ngomong fadilah Quran sama orang-orang yang nggak mencintai Quran, karena mereka pasti menakwil begini. Alhamdulillah aku baru Quran iso urip. Semuanya ngukere kok bangga ya kantong. Karena mereka ngukur barokah itu ya HP itu di duit, di mobil. Sementara barokah itu cara HP cukup untuk berkat di sang orang atau sewu. Nah daripada Quran dileceh ngomong ngasih lorong atus sewu sampai berkat. Itu mendingan kira cerita kalau fadilnya Quran seperti itu, karena nanti mesti dileceh fadilah ya boleh kan kalau orang atau sewu sarong yang beda setiap tahun. Gitu. Itu bagi mereka yang senang duit dan dapat dari proyek-proyek besar itu kan tidak fadilah sama. Dan itu mereka mencibir karena kesalahan Anda mendiskusikan itu dengan mereka. Wan bolak-balik mengkhusyuk kriminal dulu karena memang masalah. Mesti raiso jagani pangeran raiso. Pulau misalnya orang kedunya rapati senang pangeran kok kepengen duit ya, coba kok duka. Mereka mesti baru seminggu kok kere, duka ya ramandi. Padahal kira-kira pangeran uji minimal 5 tahun. Padahal dia ngetes mau seminggu. Misalnya orang rapati seneng pangeran, rapati seneng rasul, senengnya duit. Cuma kepengen libat no pangeran, kan hasilnya seneng duit. Cuma kepengen libat no pangeran. Kabar-kabar kiai itu wong sing paling roh pengen, terus dimintai konsultasi kan ngono tok asline wong. Ya ini GR, go salami 100.000 GR terus ngake ijazah. Iki waca insyaallah berkah. Berkah mbahmu bar seminggu malah komplek. Mulane wong ojo kusuk tok diutak. Diutak di perhitungan agama iki kudu steril, kudu mbok jaga. Nek ana wong rapati seneng pangeran ya aja disono pangeran. Ini penting. Wong suku-suku itu tobat. Hafid-hafid seneng ngaji kudu tobat. Orang geruang seneng Quran koyo kowe iki wis komunikasimu mbek pangeran ora usah ngajak wong. Aku alhamdulillah baru ke Quran iso ngene iso ngene. Iso ngene apa suge-suge hafid itu mbek apa jadi. Wis paling top lah. Tak suge-suge juga dino. Salit top musa top, goblok musa goblok, menengah sama. Mereka tadi pasti cara melihat ayat Allah itu beda dengan kita, apa? Beda dengan. Dan itu dadekno dicibir. Jadi misalnya kowe ngelem bangun orang yang kamu cintai, ojo ngelem ning gone wong sing kira-kira melihat dia itu tidak setakdim kamu. Pasti nanti akibatnya tidak baik, karena dia cara pandang beda.
Dan ini penting sekali, makanya ngaji. Yo cuma ngapal Al-Quran orang ngaji, jelas aturan pengiran. Jika ada orang mendiskusikan ayat-ayatku kata Allah, kamu harus menghindari. Sehingga mereka diskusi hal yang karena pasti arahnya mencibir. Kalau di konco juga di Jakarta, diskusi di Cina, di Hong Kong, you know. Kalau aku cerita, alhamdulillah baru umroh. Yo lem gimana? Waktu itu Mbak Ambu itu dibodohi Mekah, itu mau juga Mekah. Itu mereka ini Mekah. Ya dia kan sakit. Sakit mau apa coba? Kira-kira kalau kamu pakar wisata yang nggak takut Allah, dianggap seperti itu kan wisata yang memang dikemas oleh penduduk Mekah. Daripada kalau rati mendingan usia rata rekam ngaji terus anak-anak. Ben fokus ngaji. Sementing dia paham, yo saya rata kok ngaji, saya pikir paham. Penting ngaji bu fokus. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu bicara wisata, pasti ilmunya wisata mengatakan Mekah itu butuh itu. Dan nanti diamati juga seperti itu. Jika teman saya diomong itu dibodohi wong Arab pengen untuk hasil wisata terus gawe ikon bernama Ka'bah. Nah makanya saya bilang, kamu kalau menikmati agama jangan bersama mereka, nikmati dengan internal kita. Karena enggak mesti. Coba misalnya kayak muji Mbak Arwani atau muji Mbak Mun di depan orang yang enggak berjasa pada orang itu. Kenangannya dia kan sama orang yang melantarkan jadi PNS, sama orang yang melantarkan jadi pejabat. Ini kan figur-figur cara mereka tidak menarik, bakas ini demen biji. Dan itu kesalahan Anda karena memulai sesuatu yang tidak pada wilayahnya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi zamannya sudah lah seneng mulai Allah be Rasul itu nikmati sendiri atau di kelompok sendiri, di kalangan sendiri. Nah kita enggak, kita memaksakan. Nah itu kalau mana ada non Muslim, ada kode Islam. Wah itu loh top sing nyucup ada. Cari uang kubu sebelah, umpit ah kok banggaan malah pusing kan. Itu jelas aturannya pengiran. Orang suku-suku itu tobat. Mesti tobat ngaji kan. Tobat itu musuh rasa istighfar gak mandi. Tobatnya yang ngaji. Lho kowe diutang tobat istighfar kan gak iso. Tobat yang diutang ya nyaur. Tobat yang goblok ya ngaji anak-anak. Istighfar hal yang berbeda. Wah enak diutang terus apa? Ora ono tobatnya wong goblok ya ngaji. Maksudnya ono wong ra usah Jumatan istighfar. Kalau boten Jumatan. Ya ora ono ngono apa? Jadi tobatnya wong napa? Wong goblok ya. Jadi jelas ya aturan pengiran. Jika kamu melihat orang mendiskusikan ayat-ayat itu secara salah, makanya anak-anak yang kudunya di sini mendiskusikan secara salah itu fa'aritan. Maka kamu dan saya sampai lupa berapa kali saya diundang seminar tentang konsep Islam, tentang khilafah, tentang saya tidak pernah datang. Hingga detik ini tidak ada. Karena rugi saja. Kita minimal qala ta'ala itu paling sakral. Ternyata mereka membandingkan dengan Lenin atau Kalma. Kayak apa tersinggungnya kita? Saya ulang lagi. Misalnya dalam seminar Islam, kamu bilang qala ta'ala itu kan kelima, rumus terbaik. Sementara mereka menganggap Kalma, Lenin, Soekarnoisme dan sebagainya dianggap hebat. Terus kita kan gak ridho, masuk pengiran udah ini. Tapi mau apa? Salam gelem teko, mau buru salam template. Atau buru kayak kepen populer. Boyo bisa. Dan pasti kita kalah. Coba. Apalagi kalau mereka tanya, apa buktinya negara Islam mana yang bukti makmur? Syria tidak makmur, Mesir tidak makmur. Mau apa coba kalian? Sementara Swedia, Swiss yang tidak negara Islam, pasti mereka akan ngomong itu. Dan kita pasti kalah kalau perbandingannya seperti daripada ngono serasa teko. Serasa teko, toke teko, mangan bontekno baru mulai. Tapi kalau kamu datang namanya enggak fa'arid kan? Nah mendingan hatta yaqudu fi haditsin dari misalnya seminar makanan terbaik apa kuliner malah kita teko oleh. Karena itu tidak mendiskusikan ayat-ayat Allah. Jadi nek ana kiai kok datang ning acara kuliner diskusi itu malah wong pinter. Karena dia tahu kalau yaquduna fi ayatina kutu fa'arid anhu. Hatta yaqudu. Nah ini kuliner kan termasuk kuliner itu mana ana diskusi apa kuliner, bu kiai-kiai kon kok. Wah ini enak.
Pemenang harus bayar. Jadi eling-eling, mulane wong kudu maksa seneng. Ning gone wong liya, seneng punya identitas kamu sama Allah. Misalnya caraku seneng pangeran, mbek sampean yo gitu. Mulane wingi ini engko kesawan tak penyanyi, nek suarane elek protes. Lah wingi ayu kabundut nek malah kabeh wong nglafatno lagu malam ning ngene. Maklane ra gelem mbek kowe iku wong muni dadi mesti nak sing donga ben kabudut ni makla Said Abbas, saya Yasin, bangun kan maklane gelem. Lah nek kowe sing donga iku maklane sedih. Maklane niru aja 100%. Sakake maklane to. Ah terus misale saya Yasin bisa jejer muni keren iki. Kono cah bewok ning ngene iki. Gusti kula ni pengarang kitab kok jejer wong pesok mabadik iki. Jadi kira-kira lho. Ya nek wis pendem isor wit asem. Jadi anut ulama yo dikira-kira napa? Apa mboten ate ndonga wen kabudut Mekah Madinah. Kok kula ya tau diri. Maksudnya sak kula wis gak pikiran. Nanti takbir ya tak ditompo nek ora serah. Bayangno wis mati wis ngono. Kenapa ngaji di pergi ini mati? Rajin. Wong iku kudu ngukur amal lho. Lha wong karuan bangun murid Said Abbas, Said Alawi. Muridnya saya Yasin bin Isa, al-sauri-uripe mondok Mekah. Tiap tahun entek 200 juta lho haji, senenge haji koyo ngono. Terus kowe mau urun donga. Sawame ora tau bodol. Kowe urung tau adol sawah demi cara ngedol yo haram warisan bersama. Wong sawah sengketa kok bodol. Dadi wong wis takdir atau bener itu. Adol yo keliru, adol. Wis takdir ra bener, takdir ra. Saya ulang lagi ya. Makanya misalnya gini ya, itu berkali-kali saya bilang. Misalnya kita muji kiai alim, job ditahlili rame full. Ya jangan muji itu di depan orang-orang yang melihat itu ada mencama. Pasti komentarnya kadang santri-santri yo ora mikir kan tadi mau kusuk ora tau ngaji. Goblok lho ora tau di. Lu saya itu pernah bisa ditelepon orang. Betul ini kisah nyata dari Surabaya. Anak-anak itu bangga karena tiap hari semaan payu. Cara hafid itu kan prestasi. Semaan payu kan prestasi. Apalagi di kota, untuk prospek kan. Itu kan kalau nyangoni 1.000 orang atau 1.000 minimal 1 juta semacam-macam. Singkat cerita itu dia digugat orang dengan hadis sahih yang ada di Bukhari bahwa ketika ada seorang sahabat pamit mau ngatamkan Quran tiap hari kan sama Nabi tidak boleh. Kata Nabi ikra'hu bisarin. Kalau kamu ingin khatam ya per 1 bulan ya. Terus kalau enggak ya per minggu. Ketika sahabat itu menawar supaya bisa khataman tiap hari, kata Nabi enggak bisa kata Nabi. Sehingga cerita itu dipakai hadis kubu sebelah bahwa khataman Quran tiap hari itu salah. Kan jelas itu di hadisnya Abdullah bin Amr bin As di Bukhari. Orang itu si Hafid tadi konsultasi sama saya. Aku yang mendingin, tapi bagian hafid goblok atau hafid pinter? Hafid goblok aja wes, nak ngono, kau usah jawab. Mungkin bagian apa? Goblok. Wongnya kon nelpon aku, dan dia sambung. Terus saya bilang gini, Anda termasuk orang ingin menertibkan itu atas nama hadis itu, apa Anda ingin tanya maknanya hadis itu kepada saya? Terus, oke, kita diskusi. Terus tak jawab begini, ketika Nabi memerintahkan kamu jangan khataman tiap hari, tapi khataman per bulan. Tak tanya orang itu, apa kamu ya khataman tiap bulan? Ya enggak. Ya kan melanggar, kata Nabi kan nggak boleh tiap hari, tapi per bulan. Apa Anda tiap bulan juga khataman? Ya enggak. Lalu mau keliru nih, mau keliru nih kecangkeman lagi. Nah itu kalau makna matan hadis, maknanya matan. Tapi kalau kamu ingin belajar sarahnya, datang ke saya. Aku yakin kira paham. Jadi itu kan ada duduk perkaranya, yaitu tadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ikra'u fi syahrin, ya tidak perintah secara wajib, la taqra'u fi yaumin juga tidak larangan secara haram.
Tapi mana mau anak-anak hafid belajar hadis seperti itu. Kemudian anak yang lagi lari kan nggak mau. Orang-orang kubu sebelah juga nggak mau khataman tiap bulan, gitu untuk nyerang sing khataman tiap hari. Ini apa-apa Islam kok juga serang-serang aja. Tapi apapun itu, kamu jangan membanggakan senang pangeran dengan cara sama kelompok lain yang caranya beda. Juga balik aku mampu berkiai, wah kunut dungo nganti nangis. Bagi orang nggak mensunatkan kunut, kan aneh. Iya ngelakoni barang ra bener malah nangis barengan malah. Karena dia menyoal aslul kunut. Jadi makanya mikir ini jelas ya wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Jadi kita nyari bahasan-bahasan yang ringan yang tidak tentang Allah, tidak tentang Rasul. Kamane kowe ketemu PKI yo. Wedhus sing enak sing biasa nom biasa bakas wedhus. Wedhus tidak bakas pangeran. Saya punya teman banyak yang hidup di daerah komunis ATI. Itu curhat teman saya. Karena dia tanggane PKI ATI. Nah, dari nang salat bedino ngelenti keramik gitu tetap melarat. Jadi enggak ada kata sujud salat. Darani ngelenti. Kamu terus kemudian pada orang ini kamu cerita aku di stop, nak sujud nang wangi. Buat cerita orang yang sujud sama sekali enggak fresh. Ada mencama. Itu cara pangeran di ilmu wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin. Jadi jelas ya, jadi aturan mainnya makanya perlu suwun. Hubunganmu mbek pangeran nek mati mawon, ndak usah memaksa orang lain atau menginginkan orang lain mencintai Allah kayak kan. Wong kita sama-sama soleh saja cara mencintai Allah beda. Sama-sama alim mencintai Allah ya beda sih. Ada orang alim yang sangat mencintai Mekah Madinah. Ada yang enggak suka. Bukan karena benci Mekah Madinah enggak, karena enggak ingin tahsilul hasil. Jika mana ngene, misalnya ke Madiun, kowe ngrasa wali. Ya Allah mimpi kula semakom datang Madiun. Iki mboten enten wali nek kula mati teng Mekah. Terus nomor kali nek kula teng Mekah enggak jadi sorotan publik, nek teng mriki ra jadi sorotan. Dari pengarane sawuni-unimu ra apa-apa. Tapi itu istihad yang bagus. Timbang kowe nang Mekah tenggelam. Mendingan ning Madiun lumayan ana sing nali di siji loro kan. Enggak apa-apa. Itu hak bumi Allah untuk menampung sekian orang soleh. Banyak ulama kaum yang suka di daerah-daerah terpencil. Sing masyhur Abu Hasan Asy'ari. Yang masyhur sahabat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu disalahkan orang banyak ketika beliau meninggalkan Madinah pindah Kufah. Karena kayak apa Fadilul Madinah dan belum pernah ada khulafa Rasyidin yang meninggalkan Madinah. Abu Bakar takkan al-Madinah, Umar takkan al-Madinah, Utsman takkan al-Madinah. Tapi ketika Ali taruh al-Madinah, wa takkan al-Kufah. Ketika ditanya, bukankah Rasulullah menghentikan begitu fadilnya Madinah? Kenapa engkau tinggalkan Madinah? Madinah itu hanya tempat. Tapi semua bumi Allah yang butuh Islam, butuh penyebaran Islam. Dan Nasrul Islam itu tidak bunyi buah. Watak utama kenabian adalah menyebarkan Islam. Akhirnya baru kasus itu. Sayyidina Ali Sakan al-Kufah, dia alim alama, beliau alim alama, metodenya juga cesplem, banyak orang alim karena beliau. Mimpi ini orang paling alim Hasan Basri, dia Sakan al-Basrah. Akhirnya kalau ada perdebatan nahwu itu bukan antara orang Mekah dan Madinah, tapi orang Kufah dan Basrah. Padahal Irak itu muwallad, Irak itu bukan negara Arab, Arabnya itu muwalladin, Arab blasteran. Tapi menjadi fusha karena didikannya Sayyidina Ali. Akhirnya kalau khilaf nahwu itu bukan Mekah Madinah tapi Kufah dan Basrah. Akhirnya lahirlah kota Baghdad yang menjadi Qubbatul Islam. Itu jasanya Sayyidina Ali. Jika ketua wali tidak lagi di Mekah Madinah tapi di Baghdad. Coba. Ini ketua wali tapi tidak di Mekah Madinah tidak. Jadi istilahnya ulama itu beda-beda enggak apa-apa. Jadi ada yang sangat mencintai Mekah karena ingin Fadlul Haram. Ada yang nggak perlu ke sana karena ingin semua biqaul ardi ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Enggak apa-apa, sementing tadi. Sementing kita punya kapasitas dan baca ulang lagi sementing apa? Punya kapasitas ini. Nah, saran kula nek jenengan dungo mati ning maklah iku ora dungo lama. Aku konsultasi di maklah ra gelem yakin.
Ya Allah, aku tidak mendalik. Coba yang di Malang itu karwan orang tiga ulama semacam saya Abu Bakar atau saya Deni Kaplan, saya Isa, Al-Badan, saya ketambahan bangun itu mesti Malang saya mau, itu pasti mau. Karena atas kue kumpul malah dungo menolak enggak perlu. Jadi ini jelas ya, kalau suwon Quran itu hormati, hadis itu hormati. Ojo sampai jadi murahan, mereka diskusi. Kalau beberapa kali juga misalnya seminar konsep Islam tentang negara, nanti loh, kira-kira tentang kaum Papua, bukan karena saya tidak mau dah, sama, karena nanti memperbandingkan konsep negara Islam yang oleh kita disebut minal Quran, diperbandingkan teori Kalmar, ateisme, monarki, republik. Ini kan teori bikinan manusia. Kalau kau kok riso, pengiran kok jujur, Kalmar atau Lenin, itu sama. Wes ngono, mesti mereka itu membuli kita, mendiskreditkan kita. Nyatanya negara Islam nggak ada yang demokrasinya baik, banyak pembunuhan di Mesir di mana. Terus apa dijawab? Misalnya, karena mereka tidak melakukan syariat Islam, lalu yang melakukan contohnya apa? Kayak contoh Indonesia. Daripada boleh terlalu takut. Karena tadi mesti sama, tak jamin mesti apa? Nah, kecuali tadi mereka mencintai Allah semua, mencintai Islam semua, terus cari solusi tentang negara. Ya sudah kita datang atas nama nasihat lillahi wali rasuli wali kitabi wali imatil muslimina wa aman. Jadi kalau tidak kan, itu kalian ngono metode ngapal Quran cepat, dan apal cepat terus sampai waktu. Enggak aku terasa terkejut. Memangnya Quran itu cepet-cepetan apal? Bisa sahabat tuh orang ngapal Quran 100%. Saya ngapal mau nempak, liane yo mau apal ayat-ayat yang dibutuhkan. Karena Quran turun tuh udah untuk apal-apalan. Meskipun apal itu baik, tapi karena orang udah cepet-cepetan. Masyhur Ibnu Umar ngendikan, "Kunna utinal iman qoblal Quran." Kita ini iman dulu, ngamal dulu, baru ngapal Quran. Sekarang kamu nyenyek tabiin apal Quran sebelum amal. Waktu itu dia cerita di situ ayat 40 itu. Wong enggak wara tahu itu faktor itu. Ana ayat 40 ngenteni 13 tahun sama nabi dadi nabi. Lah dene samanya ana langsung dalil faktor. Itu terus piye? Itu ibarat cacilek yang maca halaman pertama sego mek sate bergizi, terus anak lagi lahir pakani sego mek sate. Itu kayak gitu. Salah lagi ya. Jadi kowe maca ning buku gizi, ternyata sate itu gizinya bagus. Tanam buah kok bukan itu kok ikan. Podo ayat madaniyah itu tentu ayat sing mukama. Tapi kan ono prosese. Lha iki ora diantem promo langsung nganggo ayat madaniyah. Akhire kabeh wong kena hukum fakturul musyrikin. Lah musyrik nganggo definisi dhek nganggo tasbih musyrik, moro kuburan musyrik. Duwe akeh. Duwe mati kabeh. Oh, kok ngaji ngono. Karena tadi ambisine ku ngapal tok gak mikir. Mana ono wong kok kepen hafal Quran cepet. Kok yo mikir dulu kok itu mang tak ora ngapal Quran. Kok hari itu wong hafal. Ngomongane ben aku kowe aja mengko nek wis ngomong padu merampal. Woi, wong kitab meneng kabeh ora usah ngomong. Aku sing ngomong. Bukan wong kitab ngomong padu ora apa. Sing ngomong ben aku. Kan kok ono mani muni ngono. Kenapa harus menengah? Tapi bukan berarti kita mengendorkan orang hafalan terboyo bareng-bareng. Tak kadar itu dipahami. Nanti ini latar kabuna atau balkon. Murah kok ujung balik pun fisik nikah. Kalau masuk Islam harus kafah. Termasuk istri harus membolehkan suaminya poligami. Kalau enggak Islamnya enggak kafah. Waduh, lo pengen bujuk akeh mana? Ayat itu mulai kuto, ayat latar kabun atau bakon kabel itu setapak ini. Allah itu tahu ngitung nyampu itu penting, kurang fair ya pengira. Kau sahabat itu perang waras, musuh wong kafir ngeflek, yo wedi ya man, wong waras musuh wong rawaras. Ono nggo pedang sampai mabuk, sing kene wong, yo wedi wong waras.
Aku sahabat protes cara suara nak perang ini buatan apa? Lah kenapa cung rabat? Komriku mabuk kula bos. Akhirnya selalu nak anil komri, kul fihima ismum kabir. Tapi wa mana fi ulinnas. Yo ngene cung komri yo dosa tapi ora gunane. Oh akhirnya sahabat sing rada-rada iki kok ketami-ketami to. Kayak mudik-mudik. Nabe perang ke flash. Wes brewok wirang nge-flash. Oh, yuk ganas. Lah yo brewok wireng ngeflash wong ra duwe duwe. Wah. Wong ra mapan. Ayo ampun tenan wong kabeh. Wah, semare saiki padha ngeflash. Woi iku pangeran. Jadi pangeran saking were iku yo wong komer iku muni disebut wa manafiu. Yo cung yo ono gunane. Lha sampe peno, perang pedang lho Mas, perang saiki tembak kan rapati ketara pedang. Luwih ngerti lho perang pedang adep-adepan. Kowe waras kono gak? Yo tuntas dong Islam. Lha iku pangeran sing ngendikan wa manafiu. Ya oleh ngadane lah enggak ismu ma baru benar. Ya tapi kita itu tane akeh to. Jadi kayak apa? Terus kami dalil cucu Islam kafa mbahmu. Tapi ono tahapan cucu kok men kampanye masuk Islam harus apa? Nak kafe kowe mulai cilik ngaji, ora cilik ngaji tua-tua dalil aneh-aneh. Ayo cilik ora tau ngaji bareng tua-tua cucu dalil. Kok penak? Kene ngaji mulai cilik ora dolal dalil kok. Ono bahkan Allah nanti nyebut nama tempat juz 14 wa min samaratin nasili wal a'nabi tattakhiduna min husakaron. Allah ngitung nikmate napa inap iku anggur. Itu cek ngendikan tattakhiduna min husakaron. Songko tak kaya anggur ya lumayan iso nge-flash iki. Kok wong diutang wong sumpek kok nak nge-flash yo bingung. No, artinya gini, Allah tidak pernah menghalalkan khamr, tapi pernah mendiamkan hukumnya khamr. Tidak pernah Allah menghalalkan, tapi Allah pernah mendiamkan hukumnya khamr karena butuh tahapan. Ya kalau tahunan kampanye gue nak seneng kiai subuh tuan-tuan, saya kira untuk mandi. Gue kuat tuh, kamu seneng kiai, rak boleh ilmu, mesti ngaji, seneng kiai gue suar-suar, itu dia. Terbuka toko mantul kiai terapi, jadi sampai mati kalau kiai. Kan gak imbang kan gak fair kan, seneng kiai, mesti kan seneng alimnya, seneng alimnya yang ngalah faedah di luar ngaji, orang malah juga. Terus takoannya urusan ngaji. Nah itu tuh dilatih, aku latih tahu kan, tapi alhamdulillah mandi ya termasuk. Kok jujur ini jadi mandi. Tapi ada kiai mandi. Perkara wani ngomong kayak gue, lalu ngomong aja repot. Timbang remeng malah dosa ngomong ya karena kita sayang masyarakat itu tadi seneng kiai itu maknanya kan seneng ilmu nih. Kalau seneng ilmu nih ya istifadah ngalah baik ya sudah pas ngaji aja. Timbang ke sowan terus pulau bertiga rumah tingkat di nopo. Dan kiai itu pengen dukun tuh ada. Dan seperti itu harus dilawan, meskipun lewat sedikit kan atau dilatar kabuna atau bakon. Jadi Allah itu pernah mendiamkan hukumnya khamr. Sampai disebut wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu saka. Sudah. Sampai tersono tahap ketiga, khamr haram pada habis salat toh. Jadi sahabat itu oleh ngefena iso, engko jam 11 ora oleh muga dhuwur. Engko nak berdhuwur oleh Mas, engko nak mepet asar. Nah, itu disebut latak probus sholat tawa antum jangan dekati sholat kalau kamu mabuk. Jadi artinya apa? Boleh mabuk tapi yang masih jauh dari waktu sholat. Baru terakhir khamr dilarang secara mutlak. Artinya apa? Islam itu bertahap. Kemudian saya kalau kubu sebelah sini muni fisilmi apa mbahmu? Orang jajal sampai nang itu tak tantang fisilmi apa? Saya kira loh, saya ngaji nih gini, saya wajah gentenan. Besar tuh berwala lah, mungkin tak apa-apa. Wajah bener tak kayak kita yakin. Ya kan nak nurutin Islam kan no. Islam itu kan mengajarkan belajar dan mengajar. Berarti mestinya kowe wis ora belajar kok juga. Jajal saya tak teh. Ayo nak sentuh wanita juga. Tapi rasa salah blas. Karena bertahap. Kelas temu jadi belajar. Enggak boleh korban terus mengajar kan.
Emang goblok. Nah, ana korbane ora iso apa? Boleh korban. Jadi kalau suwon ini ilmu yang luar biasa. Makanya kalau dalam hal ini tadi sarah pulau bangun bapak ketemu nasional, ora tahu jenis bakat agama. Mereka dimencamah, no? Coba misalnya, zaman sudah sulit gini ya, enaknya kerja apa? Yang pendeknya gaya rumus apa bisnis batu bara, apa bisnis aspal, kira usah-usah zaman sulit itu semuanya dengan isti'anah be Allah, ngata-ngata no sholat, ya orang paham malah sholat tenan baru kurang minggu naga. Dan ya sholat tenan baru minggu naga, kok tambah maret ibu loh. Malah camah tuh, orang pakai rumus ngono, tak menunggu ngono, paham ini? Jelas jadi wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi haditsin. Jadi jelas kalau ada orang yang cara melihat ayat Allah itu secara tidak benar, sudah kamu harus hindari bersama mereka mendiskusikan ayat-ayat Allah sampai mereka mendiskusikan hal yang lain. Karena hal yang lain itu kan enggak masalah. Kamu ngomong uang, ngomong bisnis, kan enggak penting. Keliru ya masalah kan tersangkanya tidak Allah, apa tersangkanya? Tapi kalau kamu ajarkan mereka sholat duha, kemudian tidak kaya, tersangkanya kan sholat duha. Pemenang, mau wakil asing kata. Itu tetap ragu juga. Mulai kalau ijazah-ijazah gitu itu dipakai internal kita yang sudah iman, apa? Iku aja nyatanya yura mandi sebagian besar. Mulai kalau betul nanti, ini jadi wong mau coba aja. Mereka betiku ya wong. Naramanti mau nyalano wakian mah. Barno. Sombong ini, tapi itu kita niati menghindari Quran jadi tersangka. Bukan rata tuh, nono, uang banyak orang bupati, utang semaan menjadi bupati. Kalau lu mikir, bupati lu nak jadi, mana ono 1000 khataman menjadi bupati. Agak yang ngobos kan, bareng ngobos dari juta tanah ono semaan. Gus, ngobos Gus. Cara kalau rata teko. Berarti gue boleh rezeki ya pangeran maklumi, yakin maklumi. Nah maklumi. Karena mau melarat terus pangeran maklumi. Terus dari itu nak rasa makan ramangan itu maklumi. Tapi nak iso, Quran itu selamat semua. Nak kita niatnya ngono, selamat. Tentang Quran pas-pasan wae, anak-anak semaan kepingin nih, mereka jadi mitos, anak-anak semaan kah? Ini kan potensi tidak ngajar kan? Selain potensi tidak ngajar, itu satu kira usah. Engkau tersangkaan itu. Aku pesan dulu, sama tidak harus anu. Tapi nggak bisa pengiran tanggung jawab. Ini saran saya seperti itu. Apa saja momen apa saja yang potensi Allah dan Rasul jadi tersangka, sudah usah kamu bawa. Itu termasuk wala tasubul ladina guna min dunillah fa yasubbuha adwam. Jadi kita tidak melakukan sikap-sikap provokatif untuk menarik orang lain bersikap provokatif juga. Saya itu punya cerita banyak. Yusuf Qaradawi itu pernah begitu bangga karena ngerayu Paus. Saya ulang lagi ulama Al-Azhar dan ulama Timur Tengah itu dolan ke Paus karena Paus itu toleransi. Di Vatikan itu kan terkenal kan country negara dalam negara gak ada masjid sama sekali. Padahal negara besar. Jika kita ulama-ulama ini minta supaya di Vatikan ada masjid, karena di situ ya banyak wisatawan Muslim, banyak komunitas Muslim. Singkat cerita nama Paus dituruti. Ya mungkin tadi hubungan apa? Globalisasi. Semuanya pol. Suatu saat senggat 3 bulan atau 4 bulan ternyata apa? Mereka minta supaya di Syria atau mana daerah yang paling semuanya Muslim minta ada gereja. Karena kabeh ono regane apa? Itu kan mirip nyon sewu kasus-kasus tokoh-tokoh besar Indonesia pernah datang ke Teheran minta supaya ada masjid Sunni karena di situ ada Imam Ghazali. Imam Ghazali makamnya kan di situ di mana? Iran. Ulama-ulama itu kemudian rembukan setelah di Indonesia. Iran sanggup, nggak apa-apa kita bikin masjid apa ahli sunnah. Setelah datang ke Indonesia dirembuk meneng. Iya saya sanggup. Suatu saat jalur masjid Syiah di Jakarta. Mungkin dituruti, regane yang nurut. Akhirnya gak usah. Kayak apa? Itu artinya gini, boyo mikir gitu. Dalam hukum sosial itu ada timbal. Makanya saya agak suka, misalnya ngaji di sini wong niat tuan saya suka, bukan karena saya sombong.
Nanti mengukur suasana ngaji, Gus, Pak, sowan itu orang respect. Mengukurnya itu urusan sowan, bukan urusan ngaji. Lama-lama mesti begitu. Padahal kita ke sini nih ya. Nah, sama rasuan kan sudah semua ukurannya tentang ngaji. Jagongannya bareng ngaji, ngamuknya pas ngaji, punisan dari kita. Misalnya pas ngaji, dari kita. Tapi kalau saya ada soal nanti gitu. Misalnya aku lagi mikir apa, Mbak kok sini juga. Itu rumput, apa? Kemudian aku tak pikir. Masa mau aku goblok. Jadi karena tadi nanti efeknya pasti menjadikan soal ini menjadi status hukum kan dan kamu jadikan tolak ukur. Akhirnya niat ngajinya biar itu saya ada ini. Kalau ngaji ya ngaji. Sholat ya sholat. Makanya aku setuju model hukumnya pengen. Sholat itu haram mangan pemombe. Jelas. Sholat atau mangan pemombe kata. Ya sudah gitu. Tapi nak mangan dari pengiran jurang satu orang mangan yang mangan cek warak jelas. Baca aturan main itu kudu ngaji yo ngaji, rasa mikir sowan bareng anak ngaji yo ngaji. Kalau tak persiapan tenang, saya jarang ngaji gak sinau dulu karena saya tidak ingin pendapatnya ulama dulu saya beda. Orang ngaji tidak sinau itu orang sombong, mau bayarnya sopan lah. Ngapunten mulo gitu, namun buat sesuatu. Ini raiso tenang. Gak betul lah. Nak ngaji belajar setidaknya baru tanya belajar kita punya riwayat dari makalahnya ulama-ulama dan itu kesopanan kan karena ilmu masih misal-misal apa? Kita pasti belajar minimal 3 kitab yang sejenis. Misalnya tema fikih, terutama saya mesti mengkaji dari sisi fikih. Karena sekarang jarang orang mengkaji no. Oh ngaji tafsir oleh sobat itu bohong. Bodoh sekali, itu tidak mungkin. Ayat Quran itu turun, itu konstruksinya masyarakat sudah jadi. Saya ulang lagi. Sehingga ayat itu tinggal bilang ini ma'ruf, ini mungkar. Gue yang mikir, Quran tak cukup dia Quran itu membahasakan barang tidak benar itu mungkar. Mana ada mungkar apa? Angkarohul aklu, sesuatu itu diangkari oleh akal. Makanya mungkar pakai sebut isim maf'ul. Ma'rufun arafahul aklu, sesuatu itu dikenal oleh akal. Jika ketika Quran bilang wa'mur bil urfi, lakukan sesuatu yang umumnya wong. Umumnya wong itu ya kepengen dihormati, gak kepengen diganggu. Ya sudah seperti itu. Maka kamu ya jangan ganggu saya ada ganggu sampean. Pokoknya bapak itu tidak pernah undang sampean, karena saya takut ganggu. Soalnya sama kiai, misalnya malam ini tuh kepayon, tak undang kan coba. Misalnya kepayon tuh orang bisa, tak undang oleh bapak rata songong, itu kan rugi orang bisa kan. Saya tahu itu. Jika saya tidak tahu enggak, ono yang melarat, malam itu apa yang terjadi gara-gara tahu undang oleh bapak, nggak harus jadwal, itu juga saya merugi. Makanya, menurut tak pikir malam. Iya, Pak, kalau apa yang tadi bilang, itu sama pokok ngatur-ngatur dia. Aku itu bener malah apa yang bijak supaya orang, ini mazhab saya, tapi saya tetap nggak mendorong kiai lain seperti saya, karena orang itu boleh hilang. Misalnya ada kiai lain milih undang alumni, dan ada alaqah silatur. Ya mau, itu bagus. Siapa yang memungkiri bagusnya silaturahmi itu bagus. Tapi yang punya pikiran kayak saya, aku ditetir pikiran ngono, aku cuma ngakoni istiadatku, pengen netir pikiranku ngono. Saya sih tak ditetir pikiran silatur, dia mau, nggak ada masalah dalam hukum Islam. Ikhtilaful a'immah, kalau dia ulama betul, khilafnya tetap roh. Saya ngaji itu jarang dipanggil seperti ini. Nah, ini ketemu Nabi, kenapa akhirnya tahu aku panggil iring-iringan kalau saya dengan mereka satu derajat, jadi umat ya Rasulullah. Tapi kadang-kadang saya ngaji ya pakai solusi iring-iring nak maqamul alim faqal jahil. Ya tapi ya mau pisan-pisan juga syarat ya, Wah. Tapi terbanyak saya tetap sederajat, terbanyak. Masuk beliau ini umat kanjeng. Misalnya aku tak tahu kanjeng Nabi lima daya ba ta'ala ta'alamu niku ya umatku. Apunten Mas, mboten ngertos. Salah. Jadi ulama semua itu gitu. Banyak ulama. Abdul bin Mas'ud itu kalau ada yang beres ngamuk-ngamuk. Kan dia kalau mau ke masjid nanti orang alim alama sahabat gitu. Beres loh gimana? Kita kok mel aku. Beres nanti mirip. Kalau kependenan jenengan, tapi aku dilatan ditape wa fitnatan lil matbuk. Kowe melok aku kuino, aku rawan ujub mergo sangane diderek ora usah. Ngan kula nganti saiki biasa lunga dia, kula juga bertahun-tahun di rumah. Kula termasuk pengagum mazhab Abdul bin Abdul.
Tapi ada juga ulama yang seneng digeret. Gue iling-ilingan nak sing di anak gue ora cinoto. Kiai yo iso duwe geng, wah. Kowe nak delok film Cina iku ape nyumet rokok wae ono sing. Oh, iku yo kiai iki buktekno. Iki ra kalah mbek geng apa? Wandal sing nata ono rokok ono sing nyumetno. Iku yo apik cara aku. Yo, waktu lumayan aku apik. Gue iling-ilingan nak wong saleh ora kalah mbek wong fasik. Kurang masalah cara kulo. Wiling-wilingan nak al-alim iku mukarram, tetap terhormat. Kulo itu wis ngene wiling-wilingan nak ngalim ku ikhlas, pangeran ora perlu untuk walesan dunia, sudah di sini. Kulo nganti saiki biasa, di anak kulo gambar biasa ngetero teng pasar gambar biasa. Kulo turun dua anak kulo biasa. Memang saya ajarin gitu, kalau butuh uang bapak dibelum bangun. Sampai sekarang anak kulo biasa buka kulo jalur dulu. Karena dulu istri saya itu protes, karena istri saya orang Jawa Timur, itu udah didiasel. Kata saya itu lebih suka ilmu di Bang Adab. Adab itu nomor 2 juga, nomor 1 ilmu. Maksudnya itu, orang yang paling wajib tinggal-tinggal anak ya bapak itu orang tua. Nggak mungkin dong, orang lain itu orang wajib tinggal-tinggal anak. Nah anakku butuh duit yang wajib, roh ya aku. Ibu ilmu, nah aneh bang, anakku butuh duit kok nggak jauh kamera. Akhirnya ilmu bujuku nombor. Sampai saja ya. Orang kadang ada orang kosong cici desa bukan anak ibu curah sopan. Dia malah anak jalur dia malah pilih udah kok goblok. Kamu itu pakai ilmu dulu bahwa orang yang paling berhak diganggu anak ya bapaknya atau orang tuanya. Tapi kan gak ada santri itu perawang tua. Sebenarnya nganggo hukum adat santri itu perawang tua ya, tetap gak ada hubungannya dalam fikih. Kau non fikih. Ya dibu alal asli nafaqatu ahli ila kiai ora ono istilah iki ora ono. Bocah kok goblok ora tau ngaku hukum pangeran iki kan ono Quran wa alal maulud lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. Sing ditegir dia anak maulud lah iku kamane wong tuwa. Ana-ana. Dengan tadi ya anak-anak kulo. Mungkin ada yang gede tapi itu biasa. Nah itu biasa. Anak kulo yang pun aliyah kan biasa. Kalau turun lagi juga ya. Memang saya suruh. Kalau ingin jalan-jalan bapak itu supaya orang itu terbiasa profesional sesuai hukumnya Allah kalau wajibannya anak yang orang tua sudah titik orang itu tak kebohongan kiai itu tidak pun di hukum itu macam-macam kita tak foto-foto orang itu tidak itu lu kaji Nabi coba Rasulullah itu sholat Hasan Husain numpaknya tenang ya mereka yang pantas ditumpah ibu punya ya baik ya Nabi nek mati wae. Ora kudu Nabi kok ngene piye. Ora ono. Kowe ora salat anak ampel ojo. Apa malah masjid ra oleh. Mergo kuwatir penampilane kurang. Khotbah wae putung mlayu itu ben. Khotbah kalau tidak enggak barang mau. Berhamdalah salat salam ber. Mari kabeh engke lagi yang keputu. Kalau tiru khotbah ngomong panjang-panjang udah turu ngomong. Ngomong syarat rukun nak buar. Jeleng-jeleng ilmu itu di atas adab. Ilmu itu. Nah, makanya adab itu menjadi halal setelah ilmu. Misalnya gini, saya berkali-kali nyontok. Senyum itu baik secara adab. Jadi saya ide bojo ayu men senyum mbek wong lanang liya. Tak kuati to. Makanya Quran ngatur. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaituna fala taqduna bil qauli. Faya tama alladhi fi qalbi. Jadi wong wedok ayu, Pak, misale sanggeng ayu sopan. Sono muni kiwat monggo nak kinara. Rai-rai ngono. Mesti pikiran, wah berarti gelem masalah. Lah iku dari Quran istilahno fayat ma'al ladzi fi qalbi maradun. Sopane cawe wedok ayu iku bagi wong sing hiper iku dianggap gelem. Makanya halale senyum iku bergantung halale ilmu. Paham ya? Jadi ilmu dulu baru ada. Nah, misalnya ono wong diutang kowe wajib nyaur dina Senin. Terus ketemu kowe senyum, to yo nyaur sik lagi senyum. Kok sing wajib iku nyaur. Ana-ana wae.
Ojo kok senyum gue ngelabui ben ora. Oh. Makanya kalau sekali cara ilmu salah, senyum ini jenis modus. Jadi orang adab tapi modus. Jadi misalnya kayak murid diutang tapi 1 juta, beras ditagih kirim apel, bariku kirim pop-pop yo. Iku jenenge ora kok modus iku jenenge. Jadi itu enggak kebaikan jenenge modus. Jadi hukum akhlak itu badal ilmiah apa? Ana wong mulang tafsir ra iso, ora tau sinau ra iso. Terus ngapunten iki kula tetep belajar men ngumpul tetep nak macam salah, tetep salah, ra ngapunten pangeran, tetep dolla wa adzalla menyesatkan. Ora men muni ngapunten ae, salah ya salah. Nah, apa artinya kayak minta ngapunten? Nah, itu udah ahli kamu, udah keahlian kamu. Man bocom min. Mau mending ngomongin ngapunten itu serapa penting. Jadi ilmu dulu baru adab. Lah nek misale ilmu rasa adab rentenir mesti swarga kabeh. Rentenir itu perempuan yang itu paling gampang senyum. Lembaga-lembaga keuangan itu gayanya ayu-ayu paling murah senyum. Tapi senyum ini lembaga-lembaga itu senyum ibadah pas senyum apa itu? Ya orang tak kerja muni kowe ora. Lah nek terus-terus nyuwun sewu ibadah paling akeh senyum ya wanita-wanita nakal itu. Iku sering senyum apa sering mermut? Terus barani halal. Senyumnya wanita-wanita penggoda. Ayo halal apa haram? Lah nek senyum kabeh ibadah berarti mereka orang paling banyak. Jadi semua hukum adat itu badal ilmi. Itu eling-eling. Semua hukum ibadah itu badal. Setelah ada ketetapan ilmu baru itu semua itu tadi ada orang baik, niat baik, kemudian senyum. Maka senyum ini ikut ibadah baik. Tapi ada wanita penggoda terus senyum mbek kue. Ya sudah ini enggak menjadi hukum baik meskipun senyum itu bagian dari ibadah. Tapi kan konstruksinya sudah rusak min awalil amri karena niatnya enggak baik. Jadi nama al-adab itu badal ilmi. Berarti al-adab badal. Dan sudah harus seperti itu. Makanya saya ini orang tentang ilmu, seruwe. Mereka Nabi luar biasa, menghentikan ilmu masyhur kan. Ada sahabat diskusi halal haram, yang satu hanya dengan pangeran. Nabi sempat berdiam, saya ikut apa? Yang dungo, apa ikut yang ngaji. Kemudian Nabi menghentikan mereka yang berdoa itu terserah Allah. Kalau mengabulkan ya monggo, tidak ya monggo. Tapi kalau yang mendiskusikan ilmu adalah menghentikan hukumnya Allah, maka saya ikut mereka. Innama bu'istu mu'aliman karena saya ditugaskan sebagai pengajar ilmu. Coba wong donga iku ora nakal iki, tak terus. Ora nakal iki, misale ngaten. Wis akeh bayang. Ndak sampean tetep donga ora mati. Ora nakal iki tetep. Misalnya saya hubungannya dengan bangun, misalnya bangun jadi tadi. Hak, nak esuk tamuku kayak kopi, nak awan teh. Nak sore kayak ramet. Artinya bikin aturan saya sebagai cadalem. Kemudian aku mau dongo, ya itu penting kulon-kulon tidak dijenengan. Perintah-perintah diabaikan tapi mau jaluk ridani. Allah itu ngatur di Quran, iddah itu begini. Kalau orang diceraikan iddahnya gini. Kalau cerainya karena mati iddahnya begini. Kalau kamu haji tawafnya 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Setelah itu kamu sa'i. Setelah sa'i kamu baru boleh tahalul awal misalnya. Orang di rumah, semua aturan orang di rumah. Saya ketika Allah ngendikan, neng multazam donga mustajab. Di rumah. Terus hubungannya be Allah mau donga tok tidak meninggalkan aturan, wong kurang ajar. Boyo mikir, tak pengen. Nah, pas Allah ngendikan aturan diabaikan begitu. Saja nih pas Allah ngendikan neng multazam dong itu makom mustajab. Terus kowe ra tawaf hubung ping 7 ngeloni multazam. Makanya saya termasuk ulama yang doa ulama. Bukan Pak. Jumlahnya ayat doa dengan ayat aturan itu masih banyak ayat aturan. Coba ingat soal waratan syair paman saja itu satu semuanya aturan. Al-Hajju asyuru ma'lumat paman faradhu bidal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kowe nek iswani kaji aturannya gini, tawaf 7 kali. Dan saat tawaf itu kamu jangan berdebat, jangan selingkuh, jangan maksiat. Rapati kono kono. Bareng Allah ngekek pengumuman, ning kono ana nggon mustajab ya kumul. Wangis dulu. Wong egois itu awake dhewe.
Mulane kula nu tenan, kula nu berkali-kali to. Ku tau donga ora perkara sombong. Tak donga kok sak akeh wis. Mun Gusti sing pun donga, sing pun kliru men kata kula tak donga dikit mawon. Iku syarat kan iki donga sing umum ae kok ana nyata nang. Liyane donga tak kurang. Ibu yang mutawif itu sing donga tak kurang tak tinggal. Ya, donga profesi banyak dene mutawif. Nah, itu tunjuk dari mutawif donga dino kan mesti ra digaji. Boyo mikir kayak tadi ibarat gitu ya. Allah itu bikin aturan kita. Sholat dimulai takbir, baca Fatihah, nanti ruko, itidal, aturan itidal begini ngadep jejak, aturan sujud meletakkan tujuan. Ya sudah itu kita dengarnya karena itu dawuh Allah Subhanahu. Baru setelah kita dengar semua, Allah bikin fasilitas. Pas sujud itu doa itu pun kita dengar. Tapi ya sekadarnya, tetap yang paling konsentrasi kita adalah nuruti aturan. Makanya Nabi terus diikuti kelompok yang diskusi tentang hukumnya pangeran. Dia ikut kelompok super. Karena yang berdua ini memikir awake. Tapi terus dong elek di bosan. Cuma proporsional, nopo. Proporsional. Nah, ada nih. Sing ada nih kulo. Orang dia mesti salah paham. Kulo. Orang salah paham buat. Mau ketemu pangeran. Bener dia aku beda. Mana-mana. Nantang juga saya itu ben. Betul-betul. Niki lho Gusti. Kiai sing ayat Quran 30 juz jadi penting ndonga tok. Jadi Quran diringkes ngono. Dengan takon ida ya ora paham, mutolak ya ora paham, kefiatu salat tarat rukun ya ora. Pokoke sak Quran mok isine ndonga iku mukul ibadah. Kok jibril gak iya Quran ku dadi ngono tok. Padahal nak ketemu kula, aku yang mulang pege. Salat kulo bisa sinau kabeh. Carane haji lah sinau. Lengkap Quran kula. Kapan? Quran bakat idam yang ulang pakai jelas. Kita wong kita salah tata puru nami dawatil khair, nami dawatil hamdi wa Allah telah mali aja rumah ya dona hamlagu. Nanti di 4 bulan 10 hari. Terus ini tak mau kiai. Kau mau paling dunia? Nuwun kita nih jenengan tahu sih nak bosan. Terus aku ngomong hukum bapak no. Kebuk yang ngomong ini. Wadah itu, anak aku ngomong itu udah aman. Tak apa aja bagian ngamuk. Kalau satu uang ngamuk itu pas ngaji, terus dari situ, apa? Dari situ, gue praktis efisien, apa? Semuanya aneh. Dewi pangeran yang nak ngiling dong, bareng di Quran wadah diri anjur salah dulu. Ku abe mufatir dari dia di Quran. Berarti kena ngiling ngomong, nganggo perangkat itu. Kalau ngiling dong, Westot tenan itu asli, original, no? Belas wadah diri, anjur salah langsung dimas. Kalau anak kuning dunia, pengucap sira Muhammad anak tuwana to nyembah kita, anak budono penyembah kita mimpi dilatani kalian. Kita nyembah main perkara layan kau kang ora manfaat apa manah kita ibadah lan nyembah iman. Wala guru lan ora bayani apa manah kita. Kita dia misalnya kelan tinggal itu, bahwa tema alat kamu berapa. Jadi menunjuk anak manusia dengan fitrahnya itu janggal ketika disuruh menyembah selain Allah. Nanti anak itu kan berarti apa? Iskal bidang. Moto aku nyembah sesuatu yang sebetulnya tidak manfaat kita, tidak manfaat kita. Misalnya kita nyembah batu, batu bisa kita bahas, bisa kita pecahkan. Masa kita yang punya akal nyembah sesuatu yang bisa kita bahas, kita pecahkan. Bahkan benda itu jadi objek kita. Kan lucu kan, kita yang punya akal yang bisa menjadikan benda itu jadi objek kita, malah kita menyembah sesuatu yang jadi objek. Itu kan objek kita. Makanya sebenarnya fitrah manusia itu anak itu hidup, masa kita menyembah sesuatu yang tidak manfaat. Artinya fitrah kita sebetulnya iskal atau janggal untuk melakukan kesalahan. Karena fitrah manusia itu salimah, no? Salimah. Makanya Allah pernah mengukur kebenaran itu sederhana. Fa'akim wajhaka lis-dinil qayyim fitratallahi allati fatarana ka'alaiha. Agama ini adalah agama fitrah. Agama fitrah tadi, misalnya istri, bojone Zaid, ya sudah yang berhak ngelawan istri ya Zaid, karena bojone kan gampang, secara fitrah kan apa? Gampang. Sri itu anaknya Zaid, ya sudah biayai Zaid. Nah, agama datang seperti itu, sing berhak ngelawan wong itu ya sing lanang bojone. Sing wajib nafkahi anak yo bapak. Kan normal semua. Sing pantes tinggal ngelawan anak yo bapak. Ini
Misalnya ono hukum ini, anak kiai itu yang perlu tinggal-tinggal santri ini, bapaknya bebas, no sama tinggal-tinggal aneh gak ono hukum ini. Aneh gak, misalnya ono hukum king, khusus anak kiai yang perlu tinggal-tinggal itu santri ini, bapaknya rawu, aneh kalau hukum ini. Saya termasuk kiai yang gak aneh. Karena mulai kan saya ingat anak lo sekolah SD di pasar, karena saya kiai benar-benar gak aneh, waras. Karena teori saya jelas. Lah kecuali ke kudiro itu tetap pengen. Kiai walim mantuate sekolah ya terus ibu tenan aja yo mulang tenan. Oh, kiai itu upah pondok ra juga. Lah kecuali kudiro itu beda. Jadi aku lah suatu saat ngalami seperti itu. Misalnya suatu saat kiai bos cabut, ngerti-ngerti seminggu ngurus ora jelas-jelas dulu. Itu suara tuamu mulang itu kan anakku sekolah nganti ra ro. Kelas piro ra ro, tapi nggak ada di biro. Saya kira anak robot. Betul tamu tak paham aneh-aneh lah. Ngaji paling aman. Kalau macam, beliau tuh ngomong senang mengalim, artinya senang ilmu yang ngaji itu aneh-aneh. Soalnya aku dukun, ditakut tanggal. Wah, kalau bulan dari balik kita ala aku bina yang ada di diri gitu. Narsi itu balik kita di apa? Saya jaga. Kalau saya kembali dan kita toko itu dia Islam. Uangmu nak mau tresno apa? Lu bayangannya Quran, tas bayangin. Kalau lagi kau jenempong. Istahwat bukannya satno ing lagi atau lagi satno ing lagi. Coba saya ini berapa? Bil arti dalam. Wong nak tetap diri kate sayrona kali ini. Mutahayiran kali ini. Misalnya lagi, saya bolak-balik ngomong ini tidak ada bangun. Saya nak mau tafsir kudu buat tambahin misalnya. Karena yang ada di tafsir itu ada imam, ada pengira, tapi ada mufassir. Dan itu tidak bisa membatasi jamek atau komplikasi kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak Quran atau mufassir ini malah menjadi sempit. Paham ya? Jadi mufassir hanya mentaswir, sebagian gambarannya seperti ini. Malah nih kalau itu cara paling cocok itu anak tutolisi, kumano tenan. Di anak itu setiap mungkin gawe contoh di komentar ini, tasbiron di tilkal qaida atau tasbiron di dalikal hukmi, lal hasru bidalik. Ini penting saya utarakan karena lafaz itu yang digandaki Allah itu tetap kualitasnya jamek, komplit. Kemudian oleh mufassir malah menjadi gede. Kenapa menjadi gede? Karena manusia, mufassir tetap manusia. Misalnya contoh gampang ini misalnya. Ada orang ekstremis gitu. Terus nafsiri asidah alal kufaru kufuran. Gasak wae wong kafir. Sing muni ngono Allah apa mufassir? Sing muni gasak bareng ngono. Mufassir. Asidah itu jamae sadid. Sadid maknanya sesuatu yang keras. Keras itu tidak mesti punya akibat pada orang lain. Misalnya gini, dong kena gawe beton atau gawe sapo, itu saya keras. Terus kemudian setelah keras ini, keras dan kuat, ini hanya punya akibat kalau ditopang bangunan itu kuat untuk menopang bangunan. Apa punya akibat tergolong uang? Nopan. Atau begini, kata keras itu untuk supaya nggak punya efek dari orang lain. Misalnya saya bilang gini ke anak saya, Hasan, kamu jadi orang yang keras. Maknanya tidak pernah lecet ketika dibenturkan oleh orang lain. Misalnya saya bikin tembok itu kuat. Supaya apa? Kalau kena benturan, kuat. Jadi keras itu tidak harus punya konotasi nuduh wong liya. Lah saya ngomong itu orang lain gitu. Paham maksudnya? Jelas ya? Jadi wong itu semua yang dikatakan mufassir itu tidak mengikat Quran karena Quran yang mengikat asyik saja. Sama misalnya saya mengatakan ini. Tetapi jadi wong sing apik, sing gampang senyum. Nah kata gampang senyum itu maknanya apa? Menyenangkan orang lain dengan sesuatu yang tidak matur. Jebule dekne senyum go modus bodoni wong lewat multi level. Wah, senyumnya wapol senyumnya. Wapol bener senyum. Karena tadi maknanya senyum tidak lagi senyum tapi apa? Melakukan sesuatu yang manfaat. Kalau mutlaknya senyum, mau rentenir ya senyum, lonte ya senyum, mau ngambil bodoh di uang ya senyum. Makanya
kata Imam Ghazali, fal ma'ani awsa'u minal ibar. Di mana-mana makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Paham ya? Jadi jelas. Jadi misalnya aku mendingin ini gue cadar budong, nah anak tamu itu suguhi kopi. Maknanya ya suguhi sesuatu, nah itu kan mesti kopi. Tapi maknanya kopi itu pas kanggo tamu plus manfaat. Suatu saat ada orang bilang gini, ngapunten Kang, kula niku darah tinggi. Wong jare Pak kopi di kopi jenengan aneh-aneh ora. Kopi itu ya maknanya sebatas tadi pantas itu. Tapi nanti otomatis maknanya kopi yang manfaat, apa? Sama misalnya aku bilang, nak orang tamu itu itu wajib betul-betul itu tidak. Itu kopi darah tinggi, tak kebal wong minum. Makanya kata Imam Ghazali, palmaani awsa'u minal ibar. Itu semua ulama itu. Yang orang tahu ngaji ulumul Quran atau jadi mufasir budak. Ilmu itu rumput. Tapi kalau gini itu karena khatam usul fikih, khatam ulumul Quran. Karena nggak bisa kamu analisis lafaz nama ilmu usul fikih itu nggak bisa. Ilmu usul fikih itu yang ada di sini. Juga di istilah mubalik zaman Nabi uang mulang jadi mubalik. Orang orderan yang mau guru orang. Ini hampir nyampe ada yang mau lihat. Jadi Nabi akan ngaji ini pesannya terakhir liubali wa syahid minggumun. Dong sing ngaji dengan aku mau nyampe sing orang. Tahu-tahu ono era zaman kalau itu profesi ini kurang lebih hadis itu. Jadi nak ono fadilah mubalik orang-orang sing ngono iku. Mesti orang sing iku. Paham ya? Jelas. Jadi ya itu berkali-kali. Kue anak mau tafsir itu malah jadi goblok. Kenapa tafsir malah goblok? Maksudnya tadi, tafsir itu membatasi, membatasi karena sekarang manusia. Nah akhirnya Imam Suci urun gawe tafsirul masalah, tafsir gambar. Misalnya kayak tadi lagi, misalnya ada kiai bilang gini, dong kalau ada tamu itu nak apa istirahat, tata no bantal. Itu mau kalimat yang sudah itu. Servisnya orang tidur itu tata no. Yang sudah maksudnya servisnya orang tidur tata no bantal. Ketika orang bantal, santrinya tuh orang bantal. Ternyata rumah limek. Setelah kau ini, coba orang limek. Sementing menentu bantal. Jauh artinya bantal langsung nengkerami wong tua. Ayo baru gelinu. Maka kalimat bantal adalah makna lecong nak no tamu, apa istirahat, tata no bantal dan seperangkat yang dibutuhkan wong isi. Tapi kalimat itu makanya terkala Islam pribadi Islamul suci wa iradatil kul. Yang disebut khusus supane bantal, tapi wa iradatil kul semua perangkat yang dibutuhkan dalam istirahat. Jadi ono ilmu nih, orang tafsir pak. Lalu bilang, goblok itu laku-laku. Mulai ngaji, ngaji fokus, orang macam-macam rasa bayar, maham nong yong kecil apa di paham. Jadi jelas, jadi mutahiran lah ayat di enam ayat dan itu Dewi Imam. Artinya gini loh, orang bingung lu rapat pas sampai moron, siapa mulai pirara roh. Ayatnya Imam Suyuti itu nyon sewu ya alfa dalam satu hal. Bingung kok enak ayat. Nah jadi orang bingung ya enak ayat sih yo. Bingung. Pak, itu maksud kula. Tapi Imam Suyuti meleh contoh enak ya dah. Sajane jadi orang bingung ya enak ayat sih yo. Yo bingung jadi orang ora jelas. Lah ya makanya justru kalimat ini membahas. Tapi tidak apa-apa, justru mereka yang ngaji ya terbatas. Dan waktu itu cukup tak tahu kenapa bapak terbatas? Kamu ngerti, yang moco ya terbatas. Ya kan malah mutah. Ya wes nak ngono nggih pun, enggak masalah kan. Tapi saya berkali-kali bilang Quran itu ra iso dipikir mufasir. Quran tetap kalamun jamak, napa? Kalamun jamak itu komplit. Kalau ada keterbatasan itu karena karena Quran menunjukkan misalnya dari sholat ini yaumul Jumat. Kalau kamu dipanggil dari Jumat, itu artinya wajib teko nang masjid itu nanti Jumat. Nah ora ya ora. Lah ya kan yaumul Jumat. Wah yo repot anak kan nuruti sore pulau itu berarti wajib sholat mesti matok ayat min yaumil Jumat. Itu perlu dobat Lara foto-foto di mata orang kok fatwa zikir, fatwa Jum'ah ya. Cara pandang tidak seperti itu. Jika kamu dipanggil dari Jumat, nah, kelebihan dari Jumat itu apa ya? Sholat berjamaah.
Ya sudah, akhirnya diambil mutlakul jamaah. Makanya kata Imam Ghazali, saya pernah belajar. Kali itu tak ulang aku, narik aku belajar. Ilmu usul fikih paling angel jenis tangkikul manat. Tangkikul manat itu gini, ada sekian peristiwa gimana tuh. Tapi oleh mufassir atau oleh ulama itu dipilahin. Ini nggak penting, ini nggak penting. Makanya tangkai maknanya nyortir, manat itu yang terkait. Dari kata ana atau yuni itu, atau na atau yang pokoknya dari kata manat sesuatu yang terkait. Terus makalah ulama tasawuful imam ala qadiyah manutun bil masalah. Contohnya gini, rumah tenang. Di teks hadis kula apa hadis? Jaa arabiyun, rumah nabi jaa arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni ahlaktu. Qala wa ma ahlaka qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Datang seorang Arabi wong itu kepada Rasulullah terus dia bilang saya rusak, kenapa saya menjimat istri saya di siang Ramadan. Maka kata Arabi, kata Imam Ghazali dibuang. Ini penting enggak Arabi? Enggak penting, penting mutlakur rajul. Suatu saat kalau wong kota, lah aku wong kota, berarti ramu hukum itu ya sarap ya blok. Kata Arabi itu kebetulan yang alami itu wong desa. Tapi hukum itu khusus wong desa apa siapa saja? Siapa saja. Begitu juga yang bisa dijima itu hanya istri apa memasukkan amat. Amat. Jika kalau peristiwa itu kamu tidak jima istri kamu tapi jima amat kamu, tentunya sama apa enggak? Sama. Itu jenis tangkikul manat. Lafaz yang ada di hadis disortir, mana yang terkait hukum, mana yang hanya kebetulan waqi'ah. Paham ya? Ya sudah, artinya Arabi dibuang. Diganti mutlakur rajul. Zaujah yang diganti siapa saja yang halal dijima, termasuk nomor amat misalnya zaman itu. Nah, yang repot. Terus ya ini yang mulai perdebatan ulama. Rumah tenan, berono bedanya tahu ngaji be orang. Yang jadi perdebatan kata wakok tu jima itu. Saya ini pertanyaannya, jima bujur halal atau haram? Bujur halal. Nah sekarang misalnya ada orang ifsadu Ramadan bil akli, merusak Ramadan dengan makan. Orang udur rawo jam 5 mangan mie atau nyate. Sorry mama, dia wajib bayar kafarah uzma yaitu poso 2 bulan. Kenapa? Loh kalau jima itu kena kafarah besar karena jima itu halal. Dan kenapa kena sanksi besar? Karena hatu hormati Ramadan diwiri udrin syar'iyan merusak hukum Ramadan tanpa udur. Maka makan pun tanpa udur ketentuannya sama. Cara macam apa? Mari. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udur. Padahal di hadis jelas kata-katanya wakok tu jima. Tapi pertanyaannya lo jima bujuk masalahnya apa? Halal toh. Nah sekarang makan halal toh. Ya sudah ketentuannya sama. Semua hatu Ramadan tanpa udur syarak ya seperti itu. Itu jadi ketangkikul mana? Cara iso ngomong gentanya aku lah, menang kafir. Agar gelem teng ngaji ya. Agar bubar. Jadi kayak apa angele ngaji lu kayak. Oh ngaji tafsir kok mau sinau sawi, tafsir itu masih sejenis kan lanang tenan yang mau usul fikih. Sejujurnya semua. Babu tangkikul mana nih kok tangkil kok mana tuh. Tapi itu ilmu. Tapi itu Imam Ghazali itu termasuk alim ilmu. Ini begitu ngarang kitab usul fikih ini Mustafa. Ini Mustafa. Kowe ya apa? Kowe mau sakura paling ngeluh. Ono ya stres nomor. Karo ora tamu atau tambah pusing. Awak kadang-kadang pengen kilatan mau tutup tapi tak jamin sing ngaji rapat daripada yang melok. Sing ra ngaji ya pinter, ngerti nak angel ora melok. Tapi menurut saya ilmu itu memang pinter tenan. Mustafa pokoknya sudah ditangkikul mana teman. Saya angan-angan di situ semua. Ini kayak tadi, Ja'a Arabi, peristiwanya orang Arabi tentu Allah ceritanya ya Ja'a Arabi kan. Tapi apakah hukum ini khusus Arabi kan tidak mungkin. Terus sekarang menjima istrinya, kata menjima itu maknanya apa? Melakukan barang halal karena istrinya. Dan sekarang kue rawon uzur rawon, pemangan esok-esok tambah uzur. Tentu ini kan melecehkan Ramadan diuzur-uzurin. Kayak apa sih? Itu cara Imam Malik. Lapak-lapak itu dibuang kita. Imam Syafi'i, ya orang kena kapal Utsman nak dimak, enggak.
Dan malah itu ora waktu itu ora penting. Bunti wae pokoke iftar dina hari Ramadan diwiri utrin. Iku lho nyontor bae-bae cara kula, cara tengah ati kula macam-macam ning bab niki. Wis saya misalnya tak omong ngene. Muni kan wong brewok goblok misale. Muni lho kula ora ngenyak brewok liyane muni. Nek dari bojomu kegiatan nabuk iki, jogeman nek nabuk ibu. Suatu saat minggu kedua bojone lapor, "Tani mboten nabuk ikut nyadui." Maka inna makar romaki iku nabuk iku ada nyadui. Weh, aku mendingan ini mboten nyadui. Gang rong minggu ngidoni. Bukan santri goblok, maknane ojo nabuk iku ora kok kata nabuk iku gak penting. Maknane langsung dia jangan sakit. Maka memasukkan nabuki, nyadui, ngidoni ora napakoi. Wong larat yo lara utang tonggo yo isin. Karena semuanya itu menyakiti istri. Ya ana wong kusuk ora nabuki, ora ngidoni tapi ora napakoi. Akhirnya bojone utang-utang tong. Oh itu ya sakitnya bukan main. Iku ape nabuki bola haram sih. Lu isen lho. Wah, isen. Isen lho nek dibutuh brewok dibeli utang-utang. Pokoknya wis kecelok bojone kiai, ku isen lho. Bunyai utang-utang. Wah. Mau utang matane loro cek pantes, utang ki mau blonjo. Maka sekarang pertanyaannya, kalimat itu mau nabur ibu itu tidak penting kata nabur. Lapan nabur itu jangan menyang. Makanya itu yang dipakai ulama. Fala takul lahuma ufe, sama orang tua kamu jangan bilang bus. Bus itu menyakitkan, apalagi nabur ini doni menerlantarkan orang. Makanya itu rai itu, gue alim tafsir tanpa kita betul-betul itu rai. Lalu kalau malam tafsir kamu jadi kue. Orang pede ngomong paling orang Arab di nama itu. Kalau beberapa kali loh acara debat tafsir, ngomong aneh-aneh. Barang terdaftar tak datang ke situ. Kalau debat itu. Ya karena saya mesti tak tanya dulu. Ini kita debat apa ngaji? Nah, debat ilmu kita harus masuk. Nah, kamu apa Quran enggak? Kamu apa enggak? Ngaji. Jadi itu profesional, nanti debat apa ngaji. Belajar kita betul-betul berapa? Satu era tahu. Ini bukan karena kita sombong, permainan harus timbang. Mau tuh magician mulai sikap. Mati loh. Mau tuh MU musuh Persibaya. Masa kita debat tafsir berwong sing tafsire kok terjemah. Mocone edar ora ora. Nah. Itu kok pemenang malah tambah ora ora. Isman tambah buyute ora ora. Kok debat tafsir iki. Ana apa ngono. Pak kok ngaji. Ora gitu. Anu kan saiki stratomel, tahu diri jadi resi. Wong lungi lho, wong jelas. Itu ulama itu ngoten kan. Membuat ahli hadis, 100 orang yang bertiga semuanya ahli. Orang-orang itu membuat itu masih anak-anak itu. Ya karena tadi palma'ani awta'u minal jadi itu ojo nyadui maknanya itu sebagai roda di rusko cuma yang gampang dia mau nocong kemana bodi itu gampangnya omong tapi maksudnya jangan menyakiti jenisnya tangkikul mana atau sebabnya mengubah lagi budi wa roda di rusko itu kan ada ilmunya seperti itu nggak tahu ngaji lah. Mungkin lapat meskipun iki, berarti lian iki gak masuk. Rasulullah mengakoni iki lian iki gak masuk, gak ada sunahnya. Kowe wis ora paham ora perkara ono sunah aneh-aneh. Jadi misalnya Nabi sedekah zakat atau sedekah soal minta tamrin. Ya Nabi tentu zakatnya pakai tamr. Imam Syafi'i diganti putih balas. Mereka wong Arab putih tamr ya tak bisa diganti ber. Jadi kata tamr itu dibuat Imam Syafi'i diganti kok. Paham ya? Untuk sunah Rasul itu tamar bukan berat.
Enak itu pacar wong Arab yo nganggo tamer. Lah nek kita omongin ngene sunah rasul urip nang Mekah kok nang Indonesia ayo. Nang nulis cangkem elek. Ayo sunah rasul itu urip nang Mekah kok nang Indonesia. Mekah. Tapi aku rasa kemelek pun. Nah ngajak saya kemelek. Itu cukup kue ini bro. Aku ngerti kalau sama orang makin tak waras. Lalu tetap ketewong asap ini pira-pira kanjol konten itu pira-pira kanjol ya tuh terus kalau pak kami walau tetap menunggu tak lu mau kiai motor rukor. Nah, Pak Kau ya rokok, jangan Pak Kau kafir, nggak Kau kafir. Ya terserah kemudian Pak, ya cuma ngajak-ngajak semua asal uang juga mari. Ya sih, ada ya sih. Ya sih, supaya tunjuk atau Pak atap uang atau di jalan. Ya perlu nak potong jam Pak atap lagu mari uang misal istina. Isi mereka sirona injil. Pala itu mongko ora gelem nyembah jadi sapa wong kuwi masak. Akhire Pak Haji kan mau jadi sebagai rusak sapa. Jadi kamangane Allah itu mau menghentikan ini. Sebetulnya orang-orang yang sesat itu benar-benar buruk sekali dan benar-benar aneh. Kenapa? Karena di sekelilingnya pasti banyak pendukung-pendukung juga. Ya, jadi Allah itu menyalahkan orang sesat itu kenapa? Karena Allah sebetulnya sudah bikin di mana-mana itu ada komunitas yang memungkinkan orang itu dapat juga. Ya, lalu ashabul yakunahu ilal huda jina. Jadi cek nemen. Coba daerah mana yang enggak ada al-hadi lalu enggak ada betul. Kamu cari daerah di NTT di mana-mana. Ada saja orang yang ditetir Allah jadi al-hadi hilang. Itu pasti. Kalau sampai nggak mau itu salahnya sendiri. Coba di Amerika atas nama demokrasi banyak imigran dari Aljazair di mana-mana. NTT atas nama Bhinneka Tunggal Ika banyak guru agama di dalam banyak guru ngaji di sana karena sama-sama NKRI. Di Eropa gara-gara atas nama keterbukaan banyak imigran Muslim di sana. Jadi hampir nggak ada dunia ini kok tamat gak hilang. Pasti orang-orang yang sesat itu karena tidak mau mendengar orang sekelilingnya yang ngajak menuju juga. Makanya Allah sebenarnya melalui ashabul yad'unahu ilal huda. Justru itu Allah layak menyalahkan wong perangkatnya kok ra iso atau enggak mau. Tapi kalau sama sekali benar-benar enggak ada perangkatnya, memang di situ enggak ada perangkatnya, ya masuk ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Kalau sekarang kayaknya enggak mungkin. Coba misalnya daerah terpinggir di Afrika yang saya diamond pasti di antara penambang diamondnya juga orang Muslim. NTT misalnya di Irian Jaya. Untuk pedalaman diberi menambang masih legal yang Banyuwangi. Itu ya tahu modal. Nengono ya ono sholat. Artinya nggak ada pucuk bumi yang nggak ada dari ilmu. Makanya ketika Gandhi Maida disalam berkata lalu ashabu yang lalu ilal huda. Wali tibamu dari tibamu negari kronon karwa jumlah suka sejuta jumlah tatu kalem domir nuratu tanggen domir apa nuratu. Kumung campur sirah Muhammad bin Nabi Dawai tak namanya berbunyi awal bukan gua kang di Dawai wa alisam islam gua yang Dawai wa aluda benar-benar bertumbuh. Wa ma kau ada kang yana koma buja gua yang Dawai udah lalu tetap. Wa min nalan dan perintah kita lunus cuma supaya nyerah kita. Di anus lima gambaran untuk Islam kita. Pasti nyerah itu Islam ini. Tapi nak mana nyerah kok kemudian nyerah tok orang itu sari ada nyerah dengan aturan Islam. Rabbil alamin amaring pangeran tak alam tapi. Aturan kedua wa nabi mu di anak nyentong lakoni sira kabeh salat ing salat. Watakulan sira kabeh Allah. Wa ta'ala ala jidat yai kamare awasaratan uksaruna jenjilin sira kabeh. Wis bangunat jenjil kumpul sira kabeh ya mal kiamat yang kiamat kita sira.